Hello Technolovers, nama Gus Samsudin, ahli spiritual pemilik Padepokan Nurzat, mendadak menjadi pembahasan hangat lantaran tengah berseteru dengan pesulap merah atau Marcel Radival. Banyak netizen yang mengikuti perseteruan Gus Samsudin dengan pesulap merah di media sosial. Bahwa sosok pesulap merah membongkar ilmu kulhugeni yang menjadi kemampuan pamungkas sang Gus Samsudin. Lantas, siapakah Gus Samsudin sebenarnya? Langsung saja simak video profil Gus Samsudin selengkapnya. Nama Gus Samsudin dan pesulap merah jadi perbincangan karena perseteruan mereka. Pesulap merah adalah seorang pesulap yang kerap membongkar trik-trik dukun dan praktek paranormal. Marcel dan timnya baru-baru ini mendatangi Padepokan Gus Samsudin yang bernama Nurzat Sejati yang terletak di Blitar. Pesulap merah mendatangi padepokan tersebut untuk membuktikan ilmu yang digunakan Gus Samsudin. Ketika pesulap merah mendatangi padepokan yang terletak di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Blitar, Jawa Timur itu, sempat terjadi ketegangan antara penduduk Gus Samsudin dan pesulap merah. Gus Samsudin mengklaim kalau dirinya memiliki keahlian praktek pengobatan supranatural. Pesulap merah meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin hanyalah trik belaka. Alih-alih menemui pesulap, Gus Samsudin malah mengutus pengacaranya untuk menemui pesulap merah hingga mendapatkan intimidasi dan percobaan pemukulan. Kepala Desa Rejowinangun Bagas Wigasto mengatakan, pesulap merah dan Gus Samsudin keduanya sama-sama didukung oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan ormas keagamaan. Perseteruan ini mengakibatkan sejumlah warga menginginkan agar Padepokan Nurzat Sejati ditutup. Mereka beranggapan Gus Samsudin tidak benar-benar memiliki kemampuan pengobatan spiritual. Setelah mendapat desakan dari warga, kepala desa bersama warga dan Gus Samsudin mengikuti proses mediasi di kantor kepolisian sektor Kademangan yang akhirnya dicapai kesepakatan menutup padepokan sementara. Gus Samsudin akhirnya mengakui dirinya tidak sakti dan memohon maaf bahwa konten yang ia unggah selama ini hanyalah hiburan. Oleh karena itu, pembuktian keahlian sudah tidak diperlukan lagi. Profil. Dalam beberapa sumber yang dirangkum menyebutkan Gus Samsudin dulunya merupakan mantan preman yang sudah insaf, yang merupakan keturunan Raden yang diturunkan dari sang ayah. Hanya saja ia sengaja menyembunyikan itu semua. Kakeknya dari sang ayah bernama Raden Suto Suwito, sementara kakek dari ibunya bernama Kiai Hasli Putra Syekh Madun, putra Syekh Ibrahim hingga sampai ke Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Sementara nasab dari sang ayah sampai ke Pakubuwono keempat dan semakin naik ke atas sampai ke Raden Rangsang, salah satu Raja Mataram. Gus Samsudin memiliki nama kecil Gus Nur Syamsun, bernama Suryo Cahyono, hingga mendapatkan nama Nur Syamsun dari Romo Kiai Ma'ruf Amin, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia mendampingi Joko Widodo. Adapun nama panjang Gus Samsudin Jadab, ia lahir pada tahun 1989 dan saat ini berkediaman di Kademangan, Blitar. Diketahui bahwa dirinya memiliki istri yang bernama Yuni Lida, perempuan kelahiran 14 November 1997, yang saat ini tengah menimba ilmu agama Islam di Pondok Condromowo, Ngawi, Jawa Timur. Gus Samsudin sosok laki-laki yang memiliki rambut yang panjang, kumis tipis, dan tentunya jenggot yang dimilikinya. Pria ini sangat lekat dengan kopiah dan sorban, menjadi identitas dan ikoniknya. Gus Samsudin adalah seorang pria yang berprofesi sebagai seorang guru agama, sekaligus praktisi ilmu spiritual atau kebatinan. Tak hanya itu, dirinya juga memiliki sebuah padepokan di Blitar yang memiliki nama sama dengan akun YouTube-nya, yakni Nurzat Sejati, dan akun YouTube lain yang ia kelola bertajuk Gus Samsudin Jadab. Namun, kini padepokan miliknya yang terletak di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, ditutup warga. Warga merasa diresahkan karena perseteruan Gus Samsudin dan pesulap merah dianggap mengganggu ketentraman desa.
Dalam setiap aksinya, Gus Samsudin juga memiliki ajian shalawat pamungkas, Li Kom Satun, yang sering dilantunkan sebelum menggerebek dukun santet. Salawat Li Kom Satun sendiri dipercaya sebagai penangkal wabah dan penyakit menular yang mampu menangkal berbagai energi negatif jika diamalkan. Shalawat ini merupakan ajian shalawat yang diijazahkan oleh wali songo atau penyebar agama Islam di Nusantara, yang secara turun-temurun diamalkan oleh masyarakat. Perjalanan karir. Sosoknya mulai dikenal publik saat setelah menunjukkan aksinya dalam mengobati orang dan bahkan mengusir dan berkomunikasi dengan makhluk halus di tempat-tempat angker. Menariknya, ia juga memiliki sebuah kanal YouTube yang dibanjiri pengunjung dan telah memiliki 1,61 juta subscriber. Dengan video yang diunggah pun telah lebih dari 2.000 video. Dalam videonya, ia terlihat beberapa kali mendatangi dukun dan menaklukkannya. Menurut netizen, Gus Samsudin memiliki sebuah ilmu ajian untuk membakar makhluk halus. Seperti jin, ilmu itu disebut ajian kulhu geni. Adapun ilmu kulhu geni adalah kemampuan spiritual yang dimiliki Gus Samsudin untuk melakukan berbagai hal yang berada di luar nalar manusia. Selanjutnya, melalui konten YouTube yang ia unggah, Gus Samsudin kerap mempraktekkan ilmu tersebut seperti menyembuhkan orang sakit. Tak hanya itu, dirinya juga dikenal sebagai seorang pendakwah yang berkeliling berbagai daerah untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Sebelumnya, ia mendalami ilmu agama di Pondok Condromowo, Ngawi, Jawa Timur. Saat dirinya mengenyam pendidikan, ia memperoleh sebuah ilmu ikhlas merawat sesama, seperti orang dengan kebutuhan khusus atau gangguan jiwa. Pria umur 33 tahun ini telah memiliki 1 orang anak. Menurut informasi yang diperoleh, Gus Samsudin tidak membebankan biaya kepada orang yang ingin berobat kepadanya. Ia menerangkan bahwa siapapun dapat datang ke padepokannya dan mendapatkan pelayanan pengobatan darinya. Siapapun yang mau berobat akan diruqyah, kemudian menjalani terapi dan konsultasi. Praktek tersebut dibuka tanpa memandang status sosial, dan pasien yang telah diobati akan dibekali daun bidara, garam, dan kitab petunjuk pengobatan. Jika ingin berobat, pasien cukup hanya dengan membawa kartu identitas diri atau KTP. Itulah profil dari sosok Gus Samsudin. Gimana menurut Teknolovers nih? Sangat disayangkan ya. Semoga praktek seperti itu tidak ada lagi.